Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang peran air, bumi, dan matahari. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi adalah tempat tinggal dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sendiri contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, kita sebagai manusia itu tinggal di sebuah tempat yang dinamakan bumi. Manusia sebagai contoh dari makhluk hidup memiliki tempat tinggal yang tersebar. Ada yang tinggal di dataran tinggi, di dataran rendah, di daerah pegunungan, dan bahkan di pesisir pantai. Melihat tempat tinggal manusia yang beraneka ragam itu mempengaruhi pula pada pekerjaan mereka. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan mencari ikan di laut. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau di pegunungan banyak yang bekerja sebagai petani, bisa petani sayur atau bisa juga petani dari buah-buahan. Makhluk hidup sendiri melakukan semua kegiatannya itu di bumi. Makhluk hidup memerlukan matahari dan air untuk melakukan kegiatan mereka. Kira-kira kamu tahu apa tidak manfaat air dan matahari bagi makhluk hidup? Nah, berikut adalah manfaat dari matahari. Matahari oleh makhluk hidup, khususnya manusia, dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik dan juga bisa mengeringkan benda-benda yang basah seperti pakaian yang baru saja selesai dicuci, menjemur kerupuk, ikan asin. Kemudian juga bisa membantu proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam itu caranya air laut direndam, kemudian terkena sinar matahari, akhirnya mengkristal, bentuklah menjadi garam. Kemudian saat kita berolahraga itu juga dapat membentuk vitamin D yang bagus untuk tubuh. Nah, pada tumbuhan sendiri, matahari itu bisa membantu proses fotosintesis. Nah, sedangkan kegunaan air bagi kehidupan manusia itu bermacam-macam. Ada air minum, terus bisa juga mencuci piring, mencuci baju, mandi, memasak, alat sarana transportasi, ada lagi irigasi yang ada di sawah. Nah, pada teks bacaan yang sudah Miki jelaskan tadi, ada beberapa kosakata yang mungkin baru kalian dengar seperti dataran rendah, dataran tinggi, fotosintesis, dan lain sebagainya. Kira-kira apa itu kosakata? Nah, kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun suatu kalimat. Jika dalam membaca sebuah teks dan kalian itu menemukan kosakata yang sulit, kalian bisa mencari arti dari kosakata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita kenal dengan Kamus KBBI. Nah, di sini ada contoh kosakatanya ya, seperti matahari. Matahari itu memiliki arti sebagai pusat tata surya yang memberikan cahaya dan panas pada bumi. Sedangkan dataran tinggi itu adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 meter dari permukaan laut. Kemudian ada lagi dataran rendah atau biasa sebagai hamparan tanah yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut. Jadi, dataran tinggi itu lebih tinggi dari dataran rendah. Kemudian ada lagi proses fotosintesis yang tadi dari tumbuhan itu
merupakan proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari. Karbon dioksida itu adalah udara jika kita bernafas menggunakan oksigen. Kalau kita menghembuskan nafas itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, untuk irigasi itu adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mengairi lahan pertanian. Nah, diingat ya anak-anak, kita itu tinggal di bumi. Bumi itu adalah tempat tinggal dari makhluk hidup. Contoh-contoh dari makhluk hidup sendiri itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia itu sebagai contoh makhluk hidupnya bisa tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, di daerah pegunungan, dan di pesisir pantai, sehingga mempengaruhi pada pekerjaan mereka. Kemudian ada lagi peran dari matahari sebagai sumber energi pembangkit listrik, kemudian mengeringkan benda yang basah, membantu proses pembentukan garam, membantu pembentukan vitamin D, dan pada tumbuhan bisa membantu proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Sedangkan untuk kegunaan air pada manusia itu bisa air minum, mencuci piring, baju, mandi, sarana transportasi, bahkan irigasi. Kemudian ada lagi kosakata. Kosakata itu adalah kumpulan kata yang digunakan pada bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun suatu kalimat. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kita segera bisa berkumpul lagi. Dan bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.